Baik, kembali lagi bersama saya Maris Pinamilda. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan buku Sosiologi Terapan, buku ke-12 yang berjudul Masyarakat Informasi Global, Sistem Informasi Operasi dalam Global yang Dinamis di Lingkungan Bisnis. Nah, di abad 21 digital saat ini, hampir semua bisnis menghadapi persaingan yang sangat ketat dari pesaing di seluruh dunia. Perubahan cepat dari lingkungan global sehal ini memaksa perusahaan untuk mencari strategi bisnis yang sesuai untuk menopang mereka menjadi pasar yang kompetitif. Ini mengarah perusahaan untuk mengubah keberadaan mereka dan cara menjalankan bisnis mereka dan mentransformasikan diri dalam cara yang memungkinkan mereka untuk mengatasi tantangan global, bersaing secara global, dan akhirnya menjadi pemenang dalam fenomena ini. Dan di sini kita ketahui bahwa semakin hari pesaing bisnis semakin banyak, dan otomatis dibutuhkan kreatif tersendiri bagi perusahaan itu sendiri agar dia bisa bersaing dengan pesaing lainnya. Dan di sini pemilik atau pengusaha itu diwajibkan atau harus mempunyai kreatif tersendiri dan berusaha mencari sesuatu yang baru atau membuat sesuatu yang baru. Nah, di sini globalisasi tidak hanya sekedar melakukan bisnis di luar daerah asal atau negara, dan di sini melibatkan koordinasi struktur bisnis, fungsi, kegiatan ikatan unit dan karyawan bersama dengan penggabungan global yang sesuai dengan strategi. Dan untuk menerapkan strategi global, operasi yang efisien dan manajemen sistem informasi global tampaknya menjadi kesuksesan yang penting, dan itu menjadi faktor. Nah, fakta bahwa bisnis berspekulasi tentang pentingnya globalisasi adalah tidak terlalu menjadi masalah. Namun, tantangan global telah menghadirkan berbagai risiko dan jenis peluang menjadi ancaman ekonomi baru. Nah, di buku ini juga membahas pentingnya manajemen teknologi informasi dan masalah dalam sistem informasi operasi dalam bisnis dinamis global lingkungan. Dan ini mencakup diskusi tentang teori teknologi informasi global, kerangka kerja dan arsitektur teknologi informasi, penemuan manajemen pengetahuan global, peningkatan metodologi pengembangan sistem informasi global, dan aplikasi teknologi terbaru seperti teknologi seluler dan layanan web kejahatan dalam pengembangan dan operasi sistem informasi global. Nah, buku ini dianggap sebagai kumpulan ide-ide baru, penerapan teknologi terkini, dan pengalaman dalam pengembangan sistem informasi global dan menjadi sebuah pilihan. Nah, ini menjadi secara signifikan berkontribusi pada akademik, penelitian, dan perusahaan menilai komunitas bisnis. Dan buku ini akan mendokumentasikan aspek teknis dan manajerial dari informasi global, sistemation, dan memberikan kawasan tentang bagaimana teknologi informasi terbaru seperti agen cerdas, sistem pendukung keputusan dinamis, dan seluler teknologi dapat dimulai dan ditanamkan ke dalam sistem informasi global. Nah, buku ini juga akan membahas arsitektur rantai pasokan terintegrasi operasi bisnis global, permainan proses apa yang diperlukan untuk diterapkan sistem informasi global, dan bagaimana organisasi menangani pengetahuan diambil berbagai sumber informasi secara global. Dan buku ini dimaksudkan untuk menyampaikan pemahaman tingkat tinggi tentang mengelola dan menerapkan teknologi informasi terbaru untuk pengoperasian sistem informasi global. Dan buku ini penulis berpartisipasi sangat tertarik untuk bertukar konsep, ide baru, hasil penelitian, pengalaman, dan masalah terkait lainnya yang dapat terkontribusi pada arena akademik dan juga menguntungkan komunitas bisnis korporat. Nah, di buku ini ada 13 bagian. Di bab 1 menjelaskan evolusi dan indikator utama dari masyarakat informasi yang dipicu oleh gelombang informasi dalam 25 tahun terakhir. Beberapa aspek masyarakat informasi akan ditinjau dan perkembangannya jalur akan ditentukan.
Perkembangan cepat dari ekonomi global didasarkan pada teknologi komunikasi informasi, didukung oleh informasi masyarakat, bergantung pada berbagai tingkat perkembangan TIK nasional, tingkat kerumitan dan pengaruh tersirat pada ekonomi global. Nah, bab 2 di sini menyoroti masalah ineficiensi sistem bisnis klasik di era perubahan dinamis lingkungan bisnis global dengan menganalisis model bisnis pada tingkat konseptual. Terbukti bahwa struktur bisnis masuk sistem bisnis klasik secara signifikan mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan proses bisnis. Nah, bab 3 membahas risiko yang terkait dengan program transformasi organisasi berhenti untuk globalisasi. Bab ini bertujuan untuk menyediakan organisasi yang mempertimbangkan perpindahan ke globalisasi dengan pemahaman yang jelas tentang seluruh proses pembentukan dan semua prasyarat untuk transisi yang sukses. Nah, bab 5 menyelidiki salah satu rintangan utama untuk penggunaan cepat evolusi teknologi komunikasi informasi melalui aliansi global, masalah lintas budaya. Sedangkan teknologi membuat batas geografi berlebihan, itu memperarah jurang dalam sistem nilai sosio-budaya, tubuhkan aliansi yang berbeda secara rutin. Nah, dalam bab ini pertama membahas keseluruhan dari aliansi bisnis elektronik, alasan utama kebutuhan mereka, sosial budaya mereka, perspektif, dan berbagai faktor yang mempengaruhi aliansi tersebut. Yang kedua, pendekatan mitigasi yang sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi secara negatif disarankan. Nah, bab ke-6 membahas konsep dan karakteristik metode pendukung keputusan dan mendemonstrasikan kesenjangan antara pembuat keputusan dan pendukung keputusan teknik sistem. Ini membahas pengalaman pemerintah Mesir dan membangun infrastruktur informasinya untuk membantu mengembangkan pengambilan keputusan dan berhenti baik di tingkat pemerintah maupun di administrasi publik di tingkat lokal. Nah, bab 7 mengusulkan kerangka kerja untuk membuat keputusan secara dinamis dalam organisasi. Kerangka kerja ini memungkinkan data diambil dan dianalisis secara dinamis dengan bantuan teknologi. Bab ini dimulai dengan diskusi dari berbagai jenis organisasi dan departemen global dalam organisasi global. Ini diikuti dengan investigasi dan identifikasi organisasi data dan keputusan yang membentuk organisasi global. Itu juga memeriksa berbagai teknologi pendukung yang dapat diterapkan untuk pengambilan informasi. Akhirnya bab ini diakhiri dengan diskusi tentang kerangka yang diusulkan untuk membuat keputusan secara dinamis dalam organisasi global. Bab 8 didedikasikan untuk manajemen utama, organisasi, dan teknologi aspek logis dari pengembangan gudang data dalam lingkungan informasi global. Ketika sumber informasi eksternal yang berbeda tersedia, mungkin memiliki nilai untuk dukungan keputusan dan analisis manajerial. Bab ke-9 membahas dampak layanan web dalam menciptakan perubahan paradigma para bisnis berusaha untuk mengglobal. Pergeseran mendasar dalam paradigma ini, proses globalisasi terjadi karena fakta bahwa dengan layanan web, memang demikian bukan satu organisasi yang mulai berurusan dengan kliennya secara elektronik, tetapi sebaliknya sejumlah organisasi atau kluster dengan kebutuhan dan kepatuhan yang sama layanan mental yang mulai berhubungan satu sama lain secara elektronik. Layanan web memungkinkan aplikasi bisnis untuk berbicara langsung satu sama lain tanpa manusia intervensi, menghasilkan interaksi yang cepat di antara bisnis di tingkat global. Bab 10 membahas pemodelan kuantitatif untuk dan mengolah informasi baru. Teknologi Mation berhasil dalam operasi bisnis global. The Mathematic Model yang melibatkan konseptualisasi masalah dan abstraknya menjadi kerangka kuantitatif adalah pembahasan minimal dari bab ini, dan selanjutnya variabel dependen dan independen diidentifikasi dan matematis hubungan terjalin di antara mereka. Hasil analisis dan rekomendasi dibahas untuk menyimpulkan bab ini. Nah, bab 11
Bab 11 membahas konsep perusahaan atau mobilitas organisasi. Penulis meneliti bagaimana mobilitas dalam bisnis dapat memberikan keuntungan yang kompetitif dan peningkatan keberlanjutan. Dan bab 12 meninjau komponen e-bisnis dari perspektif untuk mengeksplorasi proposisi nilai kunci dari praktek e-bisnis di industri otomotif global. Menggunakan studi kasus eksplorasi mobil industri motif, pertanyaan kunci untuk mengidentifikasi proposisi nilai sebenarnya dari e-bisnis diidentifikasi termasuk pengadaan elektronik, proses pemesanan katalog elektronik, dan sistem e-kapaniki. Dan bab 13 membahas bagaimana globalisasi dalam domain penerbitan dicapai melalui sistem informasi dan komunikasi global. Sistem informasi global TIMS memungkinkan tidak hanya integrasi aplikasi dalam suatu organisasi tetapi juga memungkinkan konektivitas yang luas antara aplikasi di berbagai platform dan domain perangkat lunak baik di dalam maupun di luar organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.